Santapan Harian Selasa 4 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 hingga pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami siap mendengarkan keindahan sabdamu yang menjadi mercusuar hati yang menerangi dan menuntun hidup kami. Di dalam sabdamu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 7 ayat yang ke-1. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih serta pengampunan Allah telah menebus dan menyelamatkan kita. Itulah anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Namun, dalam anugerah itu, Allah memanggil kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Kita pun wajib mengingatkan saudara seiman yang tengah bergulat dalam dosa. Inilah peran yang tengah diambil Paulus. Ia menyerukan agar jemaat dapat membuka diri bagi penggembalaan darinya. Sebagaimana dahulu ia mengajarkan kebenaran Tuhan kepada orang-orang Korintus. Jemaat di Korintus memang meragukan integritas Paulus, tetapi Paulus tetap terbuka terhadap mereka. Paulus menyerukan kekudusan kepada jemaat di Korintus sebagai sebuah identitas dan panggilan umat Allah. Ia pun menegaskan bahwa kekudusan bukan hanya menjauh dari dosa, melainkan mendekat kepada Allah. Ketegasan untuk hidup kudus itu terlihat dari seruan Paulus agar umat memisahkan diri dari pergaulan dan pengaruh yang dapat menjerumuskan mereka kepada dosa. Pesan Paulus akan kekudusan umat Tuhan ditegaskan melalui metafora jemaat sebagai bait Allah. Lewat berbagai diksi yang menampilkan dua kutub, yakni kebenaran, kedurhakaan, terang, gelap, Kristus, Belial. Orang percaya tidak
tak percaya. Bait Allah, berhala. Paulus hendak menggarisbawahi tarik-menarik antara nilai Kristus dan keduniawian yang akan selalu dihadapi. Sudah sepantasnya mereka menjaga kekudusan, terpisah dari segala kenajisan, dan menjadi anak-anak Allah. Sudah saatnya kita kembali menghidupi kekudusan dalam hidup beriman kita. Dunia selalu menggoda dan menawarkan berbagai hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun, sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan, kita diundang untuk menghidupi anugerah Allah dengan hidup kudus dan benar sesuai firman-Nya. Janganlah berkompromi dengan ketidakbenaran dan ketidakkudusan, karena akibatnya kita tidak bisa lagi membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Maka jadilah kudus. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, sucikanlah hati kami oleh kasih dan firman-Mu, agar setiap langkah kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami mengejar kekudusan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah-Mu yang menyempurnakan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.